Assalamualaikum Mas Eko. Wah seger nih ngopi. Iya, Gimana kabarnya? Baik? ya ini saya juga ikut sedih. Masih sepulang ini kan kurang sehat ya. Ya semoga lekas sembuh lah. Alhamdulillah, amin ya. Kalau saya ya seperti biasanya. Ya, ngomong-ngomong Mas Eko, ini ada program dari pemerintah terkait dengan pemutakhiran data sebenarnya, data kependudukan. Ada sekitar berapa itu? 450.000 atau berapa itu penduduk terancam dihilangkan. Itu gimana menurut Mas Eko? Sebenarnya apa permasalahannya sampai seperti itu? Wah ini kan saya klarifikasi ya, kan 450.000. Jadi angka sebelumnya itu terkait data kependudukan yang apa ya, setelah yang tidak sesuai dengan keberadaannya itu menurut platform ya, aplikasi untuk cek keluarga itu mengerucut dari angka sebelumnya 62.751 keluarga menjadi 42.804 ya, kalau itu kakak. Ini dari 97.407 ya, kurang lebih jiwa yang saya maksud seperti itu. Jiwa iya, yang terancam ya, yang diblokir. Terkait pemutakhiran data ini kan untuk verifikasi ya, untuk penyesuaian alamat domisilinya ya, atau tempat tinggalnya. Jadi persoalan ini kan sangat pelik ya, sangat rumit gitu loh. Saya juga kurang tepat karena ini menyangkut menyangkut sekian ribu orang. Ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang perlu digarisbawahi harus terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi ya, secara komprehensif ya, dan itu pun harus ada namanya ini program ya, dari fase-fasenya itu ya, dari keterlibatan dari pemerintahan ya, setingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Yang kita ketahui ada 31 kecamatan, seingat saya di Surabaya ini. Nah ini kan program ini kan juga terkait untuk validasi ya, tentang keakuratan data itu, untuk presisi lah, karena berhubungan dengan intervensi ya pemerintah dalam pengalokasian anggaran terkait subsidi ya, untuk layanan pendidikan, terus layanan untuk kesehatan, terus layanan untuk pertanahan, layanan dan sosial lainnya ya, terkait untuk administrasi kependudukan. Itu pun juga menyangkut tentang migrasi ya, atau urbanisasi, tentang kelahiran, kematian, dan jumlah penduduk. Jadi itu instrumen ya, dari struktural dan
apa namanya distribusi kependudukan. Jadi terkait penguasaan dan pemutakhiran data itu. Jadi ini saya nggak tahu ini apa menjelang pilkada ya, hingga apa sepertinya sifatnya itu apa urgen ya, desak atau apa ya. Saya khawatir esensinya seperti itu. Jadi saya ingat apa yang dikatakan ya dari, saya nggak sebut namanya ya, orang terkaya ini di dunia itu juga menerbitkan buku yang judulnya itu How a Food Climate Starter, the Solution We Have and the Breakthroughs We Need. Itu Apa itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu apa itu? jadi cara menghindari bencana iklim, solusi yang kita miliki dan terobosan yang kita perlukan. Artinya 2 tahun 3 tahun itu harus ada target ya. Nah ini aku sendiri juga nggak paham apa ini untuk alat atau komoditasnya untuk menjelang pilkada atau apa ya, karena sifatnya ini futuristik, jadi sepertinya meremehkan dasawarsa atau dekade mendatang gitu loh. Jadi ini yang lagi apa ya ditekan ya, apalagi untuk temponya ya saya dengar-dengar per tanggal 1 Agustus bulan depan ini. Jadi itu yang menjadi persoalan ya. Kalau bahasa untuk pemblokiran kan ya sama juga dinonaktifkan ya. Bagaimana kalau KTP itu berlakunya kan seumur hidup gitu loh. Kalau nomor induk kependudukannya itu di apa namanya di blokir, dinonaktifkan ya berarti nggak berlaku itu KTP gitu loh. Yang kita ketahui kan mengacunya kan dari Permendagri itu kalau nggak salah nomor 72 ya di tahun 2022 tentang apa namanya standar spesifikasi perangkat keras lunak serta belangko kartu tanda penduduk ya untuk penyelenggaraan namanya itu identitas kependudukan digital. Jadi ini seperti konvensi peralihan dari KTP nanti menjadi identitas kependudukan digital, menjadi seperti apa ya, dari elektronik menjadi KTP digital itu yang ada namanya apa namanya kode apa namanya itu saja ya seperti barcode ya atau apa namanya itu quick response ya sepertinya seperti itu. Jadi ini ya dengan perkembangan teknologi ini kan mempengaruhi ya, dan pertanyaannya kan mengapa ini kok diterapkan ya itu, dan itu sudah ada hearing ya atau rapat dengar pendapat ya antara dinas kependudukan ya dan pencatatan sipil dengan DPRD Komisi A kalau nggak salah. Kita nggak tahu ya, saya bukan dewan, ya rakyat ya susah ya. Ini kan kita disibukkan dengan mencari nafkah, suap nasi setiap hari, dan peraturannya berubah ya. Jadi ini yang
harus dipahami gitu loh. Jadi terkait pembuatan aturan kan harus diperhatikan ya, dari landasan atau filosofisnya ya, dari sosial dan yuridisnya juga gabah gitu. Makanya terkait untuk kevalitannya kan ya, kalau warga atau masyarakat ini banyak yang mampu ya, ya gitu. Ini warga Surabaya aja, asli Surabaya aja, saya pernah mengatakan dalam episode ya sebelum ini, tanah 1 meter aja tidak memiliki gitu. Itu ini kan berpengaruh. Ya, kalau misalkan domisilinya di mana menyangkut tempat tinggalnya dari sebelumnya, ya kasih contoh ya, sebelumnya memiliki rumah, setelah tahun ditempati nggak dijual ya, karena apa ya, mungkin untuk uang berobat atau istilahnya membutuhkan finansial lah. Nah, dijual kan otomatis kan pindah gitu loh, pindah ke domisili yang lain. Nah, di domisili lain itu dia nggak memiliki rumah, bukan tempat tinggalnya gitu. Bagaimana mengurus surat pindahnya gitu loh. Sedangkan dia domisilinya itu kontrak atau kos ya, apa nggak keberatan itu yang pemilik rumahnya kan, seperti itu harus perhatikan dari surat pindahnya. Otomatis kependudukannya kan masih data yang asal gitu sebelum dia pindah, sebelum rumahnya waktu dijual kan. Jadi banyak yang harus diperhatikan ya terkait apa pemutahiran data itu. Ya memang tidak serta-merta ya, yang harus banyak dikaji ya, selain kita apa ya, diskusikan ya. Lepas apapun masyarakat ini kondisinya memang seperti ini gitu ya. Untuk pangan aja masih kekurangan, apalagi memiliki rumah ya. Jadi kalau orang Jawa itu sawah sinawang gitu. Ya, tapi ya karena kita ini kan nggak tahu ya, peradaban sekarang sudah berubah ya drastis dan semerawut dan carut marut ya, nggak karuan. Jadi apalagi bisa merokok dulu ya. Oh, iya, monggo silakan. Ya, saya kira untuk pemutakhiran data itu memang perlu ya, disesuaikan dengan zamannya, apalagi sekarang zaman digital ya. Boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Tapi ya seperti yang Mas Eko bilang tadi, bahwa orang yang pindah dari tempat asal ke tempat yang baru, terutama terkait dengan kondisi ekonomi, sehingga harus menjual rumah karena banyak hal lah. Kemudian di tempat yang baru tapi dia kontrak, sehingga dia tidak mencabut kependudukannya di tempat asalnya. Sementara itu dalam hal-hal terkait ya, seperti pemilu, kadang juga orang yang semacam ini nggak datang, nggak hadir ya. Undangan ada tapi diberikan kemana? Pasti diberikan ke tempat asalnya karena dia masih penduduk sekitar, penduduk wilayah itu. Sementara dia nggak datang karena memang pemilu ini kan dianggap penting, nggak penting bagi orang-orang seperti mereka ini ya. Terutama yang jauh tinggalnya, mungkin di luar kota walaupun kisaran di pinggiran kota dari tempat asal. Tapi lebih sering mereka tidak datang gitu loh, karena kesadaran dan macam-macam. Dan kalau ini dihilangkan ya, warga negaraannya di satu wilayah itu, ini yang jadi problem nantinya. Ini harus ada kebijakan, nggak tahu ini kebijakan menurut Mas El gimana harusnya ini untuk menanggulangi masalah-masalah semacam ini.
Karena kalau ke 70 ribuan jiwa itu banyak loh. Ya kalau ini dipaksakan kan bertentangan dari hierarki konstitusi, dari undang-undang gitu loh. Jadi kan ini terkait apa ya, kalau ini kan perwali gitu, nomor 16 tahun 2023 kalau tentang pemutakhiran data. Nah itu kan alasannya kan untuk mensejahterakan ya masyarakat agar tepat sasaran bantuan-bantuan pemerintah itu, tapi tidak disalahgunakan kan seperti itu. Selama ini kan kadang tidak tepat sasaran, ya maksudnya ya juga baik, tapi ya meninjau lebih jauh lagi bahwa masyarakat ini kan kondisinya kan berapa persentasenya yang memiliki rumah dan yang tidak memiliki rumah gitu. Ya ini kan sekarang lagi diviralkan ya, wali kota itu sebenarnya urgen ya untuk menerapkan ya, agar untuk pemutakhiran data itu cepat diterapkan gitu loh, tapi nggak melihat situasi dan kondisinya gitu loh. Bahasanya jujur de facto seperti itu beres ya nggak bisa. Jadi kecuali ya kalau masyarakat ini memiliki rumah semua gitu ya kan, sekali lagi ada tanah milik pemerintah, ada tanah milik pemerintah provinsi, ada tanah negara. Terus buat siapa? Sementara masyarakat miskin ini tidak mampu ya untuk membeli, jangan beli rumah, beli tanah saja. Ini yang terjadi. Kalau berbicara ini nanti satu kakak satu persil atau satu rumah ya, satu domisili dibatasi 3 kakak. Karena ada anak, ada menantu ya, ada keluarga lain. Terus ya nggak bisa ya. Terus ada lagi sebabnya itu satu kakak, bukan satu kakak, maksudnya satu rumah ya, satu domisili tempat tinggal kok ada 40 atau 50 kakak ya gitu loh. Masa sampai 50 kakak gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu isunya itu benar atau tidak gitu loh. Kalau memang benar alamatnya di mana gitu. Jadi janganlah mengada-ada ya. Kalau untuk memberi terobosan seperti yang kita perlukan untuk mendesak ya kepada warga atau masyarakat agar melakukan verifikasi terhadap kependudukan untuk konfirmasi, untuk klarifikasi ya seperti itu ya. Kalau aturan ini kan berjalan tahun kemarin gitu, tahun 2023 ya. Karena perwalinya seperti itu ya. Dan itu pun sekali lagi juga imbas dari Mendagri ya, nomor 72 tahun 2022 tentang spesifikasi yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk identitas kependudukan digital kan seperti itu. Nah, terus dari elektronik KTP menjadi digital, jadi perubahan lah. Apa nggak bahaya seperti itu gitu loh ya. Kita kan nggak punya jati diri dan selalu ya didikte gitu loh. Untuk teknologi aja kita juga nggak memiliki gitu loh, secanggih sedahsyat ini. Jadi yang saya khawatirkan nanti dari 42.000 berapa ini 408 atau berapa ini blokir gitu atau dinonaktifkan kependudukan. Bagaimana
pengurusannya, tentang administrasinya. Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini diberlakukan 2002, tapi kan masih ada itu tentang hak hidup ya. Jadi pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya. Jadi seperti apa aturan itu? Kalau dinonaktifkan artinya kesulitan ya masyarakat untuk mengurus misalkan untuk akte aja kelahiran harus butuh ya akta, untuk akte kematian maupun kelahiran, untuk kesehatan ya tentang pengobatan ya tentang BPJS, untuk pemilik kendaraan ya kan harus punya KK identitas lah, harus punya untuk pertanahan, untuk pengurusan soal pendidikan ya, apalagi PPDB itu kan juga menyangkut zonasi. Nah, itu loh yang harus banyak lah yang dikaji lagi itu. Jadi janganlah dijadikan alat apa ya seperti terobosan nanti kalau terpilih lagi nanti. Lah ini kan untuk warga Surabaya, katanya seperti itu saya dengar. Lah kalau warga Surabaya berarti tidak ada warga negara Indonesia. Loh ini kan menyangkut KTP, kartu tanda penduduk. Ya KTP Dagdadu itu penduduk mana? Surabaya. Nah kalau itu kan, nah ini bahaya. Jadi ini sifatnya ini kalau saya mengatakan Sarah bagaimana? Kalau ini memang arahnya ini khusus warga Surabaya, ini tidak boleh ada namanya diskriminasi ya, itu loh nggak boleh. Dan Surabaya milik orang Indonesia, bukan milik orang Surabaya. Sama halnya dengan Jakarta ya juga milik Indonesia. Papua ya juga milik Indonesia. Jadi ini yang harus diperhatikan. Saya nggak paham ini pemerintah ini membuat aturan dan Dewan Perwakilan Rakyat ya seperti itu. Akuntabilitas, kredibilitas tentang integritas, profesionalitasnya patut dipertanyakan gitu. Gerard Orde Baru nggak ribet seperti ini ya. Sekarang carut marut gitu tuh. Ya bagi masyarakat yang menengah dan mampu kan enggak apa ya, enggak berdampak, malah melindunginya, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin gitu. Nah terus apa mau kalau warganya nggak memiliki tanah dan rumah karena bingung untuk mengurus surat pindah, terus bikin alamat balai kota, pemerintah kota agar ditampung di sana atau beralamatkan di DPRD Jalan Yosudarso. Ayo, kalau benar-benar dia wakil rakyat, nggak punya tempat tinggal, ya alamat di DPRD aja sekalian. Nanti bisa dituntaskan biar jelas ini tergolong masyarakat berpenghasilan rendah atau apa, agar jelas bantuan ini lebih tepat sasaran. Begitu loh. Kasihan juga kan ya kalau disalahgunakan, dan selama ini mereka yang tempat tinggal atau keberadaannya tidak jelas ini tidak pernah menerima intervensi program pemerintah terkait bantuan-bantuan atau subsidi terkait bansos tentang lain-lainnya begitu. Bagaimana ya ini yang harus diperhatikan gitu loh. Apa pemerintah yang duduk atau Dewan Perwakilan yang duduk saat ini apa pernah merasakan susah hidup melarat gitu. Jangan asal bikin peraturan gitu loh, alasan untuk mensejahterakan warga. Ya ini kan seperti mimpi gitu loh. Jadi artinya Mas Eko nggak setuju kalau seandainya ini diblokir, mereka yang tidak jelas di mana dia tinggal, kemudian tidak pernah ke tempat SAL,
Ya katanya ya saya dengar ini yang memiliki kewenangan untuk penonaktifan atau pemblokiran itu Dirjen ya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, yaitu seperti ini kan arahnya ke Mendagri gitu. Lah ini seperti apa gitu kan, kasihan sudah nggak punya rumah, nggak punya atau tempat tinggal, terus terkait administrasi data kewarganegaraan kependudukannya diblokir. Terus warga mana? Apa mereka disuakakan ke Australia atau ke Brunei atau ke Inggris atau ke Amerika bila perlu ke mana? Palestina. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Ini menyangkut, kalau berbicara hajat, nah ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama ini apa pemerintah dan wakilnya bertanggung jawab? Ayo, sekarang saya tanya. Nah, kebetulan ini di Surabaya ya. Ini kan diberlakukan di Surabaya untuk pemutakhiran data yang sudah sedikit saya uraikan tadi. Ya, anggaran untuk itu apa? Dari APBD kan, untuk UHC saya ingat itu, yang singkatan dari Universal Health Coverage itu. Nah itu kan sumber APBD-nya kan dari apa namanya dana bagi hasil tembakau dan cukai itu, ada dana alokasi umum termasuk juga pajak rokok yang kisaran berapa ya, 500 M lebih per tahun itu untuk biaya berobat gratis. Nah itu kan untuk Surabaya saja. Bagaimana untuk kota atau kabupaten lainnya gitu loh. Kalau berbicara terkait validasi atau verifikasi atau terkait pendataan ya itu di kota-kota besar lainnya kan ya kemungkinan besar, kemungkinan aja lah, kemungkinan ya tidak presisi atau tidak akurat gitu. Saya paham apa yang yang dilakukan pemerintah agar bantuan-bantuan ya itu tepat sasaran gitu. Nah kalau memang pemerintah nggak rugi beri subsidi bantuan, ya berikan saja rumah atau tempat tinggal gitu loh. Dulu kan ada rumah subsidi ya, rumah SSS gitu loh ya. Dulu ingat ya, dulu rumah sangat sederhana atau apa, ya berikan rumah gitu loh. Ya sekarang kan kacau balau, alasan mensejahterakan. Semenjak Republik ini berdiri, ya cita-cita pendiri bangsa ya hanya impian seperti mimpi, nggak pernah terrealisasi gitu loh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, apalagi kondisi saat ini gitu loh. APBD Surabaya ada untuk 2024 sudah mencapai hampir 11 triliun gitu loh. Misalnya itu bingung saya ini. Dalam orasi saya kan kadang bantu kemarin terkait warga ya, yang terusir ya dari rusun, aja juga kasihan juga yang nggak punya rumah gitu. Sama dengan saudara atau rekan-rekan kita yang ada di pinggir kali ya. Nah kalau mereka memiliki uang banyak kan tidak mau bertempat tinggal di pinggir kali dan tidak mau menyewa di rusun gitu. Lah pertanyaan saya, lah ini mengentaskan kemiskinan atau memelihara kemiskinan gitu. Lah kalau data kembali lagi, semestinya kan tugas dan fungsi pemerintah apa sih gitu, mensejahterakan. Mulai dulu yang sejahtera siapa gitu loh.
Jadi Ya, saya nggak jadi- begitu apa ya. Ya kalau pemblokiran nanti kepengurusannya bagaimana nasibnya, bagaimana? Nah itu loh. Apalagi kita ketahui ya. Saya kemarin sama temen itu di telepon. Ternyata di situ ada korban. Ya memang satu orang. Ya dia mengadu. Ya mengadunya semestinya kan dewan ya, yang perwakilan rakyat ya. Katanya representasi rakyat. Apalagi dia di wilayah kecamatan sana lah, nggak perlu saya sebutkan. Ya gitu. Mengadunya ke dewan terkait persoalan permasalahan apalagi kependudukannya. Jadi dia menceritakan dari tahun kemarin anaknya nggak bisa sekolah karena mengikuti zonasi atau apa nggak terdaftar atau apa. Terus yang kemarin dia mencoba ingin menyekolahkan anaknya melalui PPDB jalur zonasi, tapi katanya diblokir terkait kependudukan. Itu hanya satu orang. Nah nanti kalau masa berakhirnya untuk konfirmasi klarifikasi dari program itu berakhir, apa nggak tambah banyak lagi warga atau masyarakat lainnya yang mengeluh begitu loh. Nah sekarang saya juga nggak paham, mungkin dari obrolan kita ini ada yang meniru gaya kita ya terkait, soalnya kan saya pernah ngomong satu RT berapa yang katakanlah itu yang miskin ya, dan berapa yang sejahtera ya. Gitu loh. Nggak bisa, nah, persoalan ini nggak ada rumit gitu loh. Gitu loh. Itu kalau bisa ya jangan diperlakukan di Surabaya tapi di Indonesia. Dan saya tanya ya, selama ini properti ya, properti perumahan, siapa pengembangnya ya, siapa investornya, apa perlu saya sebutkan? Ayo, asing apa asing, nah, atau keturunan atau apa seperti itu kan, yang melalui bank, kredit dan segala macam halnya itu loh. Dan uang negara itu apa dikorupsi. Nah, jadi sekarang kan kalau jalan korupsi sampai triliunan gitu. Nah kita simak siapa yang melakukan korupsi, asing apa asing, apa dua-duanya itu loh. Saya ini kan bingung mau berontak seperti apa nanti berhadapan dengan hukum. Nah, ini yang terjadi karena apa? Kalau katanya kita sama ya, kedudukan kita di depan hukum. Pertanyaannya yang nggak sama status sosialnya. Kalau dia kaya karena kalau ada uang ya habis perkara. Tapi kalau kita nggak ada uang masuk penjara. Loh ini fakta loh. Saya mengatakan ini. Untuk supremasi hukum tegaknya di mana? Itu. Ya ini saya nggak melebar ya. Saya kembali lagi terkait untuk bantuan-bantuan ya, untuk BPJS. Kadang-kadang orang mampu loh pakai BPJS kesehatan. Ya, misalkan itu sanksinya seperti apa kalau dia melakukan penyalahgunaan? Tidak ada sanksi, mungkin kesalahan ya, teknis atau apa? Ya nggak bisa. Jadi terkait untuk penguasaan pemutahiran data ya itu penting, tapi ya harus diperhatikan ya, dari beberapa aspek yang landasan yang saya sebutkan tadi. Ini kan program terkait pengobatan gratis gitu loh. Nah gitu loh. Nah untuk yang lainnya ya semestinya kan orang hidup itu apa sih? Kan pangan, sandang, papan, gitu loh. Apa sudah memiliki, apa sudah terpenuhi pangannya,
sudah terpenuhi santainya, apa sudah terpenuhi papannya, baru menyangkut administrasi yang lain, begitu loh. Lah ini kan udah orang bingung cari makan, bingung cari nggak punya rumah, terus pindah kemana? Apa pindah ke laut, gitu loh. Jadi saya ulang lagi. Nah terus misalnya dia tinggal di rumahnya orang atau rumahnya saudara, tetap aja dia nggak memiliki tempat tinggal sendiri, gitu loh. Jadi sudahlah, ini kan apa ya, saya nggak paham ini, karena sudah tidak saya ulang terkait pengawasan komodo tidak lepas dari struktur dan titik-titik kedudukan ya, yang kita instrumennya kan melihat dari pertumbuhan jumlah penduduk ya, tambahan atau namanya itu saya lupa itu ya, eskalasinya lah, peningkatannya. Terus terkait urbanisasi, migrasi juga berkembang ya, juga meningkat. Terus angka kelahiran lah seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini. Nah, kalau mengacu aturan kan semua ada ya aturannya, cuma diberlakukan untuk siapa? Kalau untuk mensejahterakan ya orang-orang yang korupsi ya itu minta kembali. Siapa yang korupsi bisa sejahtera daripada kita ini bantuan antri beras seperti itu, bantuan berapa per bulan dapat BLT itu aja nggak cukup ya. Terus bantuan kesehatan, bantuan pendidikan lah seperti itu. Nah ini kan sangat apa ya, miris ya. Jadi saya nggak tahu, apalagi ini menjelang pilkada. Jadi ya jangan sampai blunder lah seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya terkait itu kan dulu saya ingat di tahun berapa 2021 itu ya, wali kota yang saat ini itu menerapkan namanya itu kalau apa ya, kawasan lingkungan Kalimasada ya, Kalimosodo ya, Kalimasada itu. Kawasan lingkungan masyarakat sadar administrasi kependudukan. Ya kalau warganya jelas punya rumah, punya anu kan ya pasti dia mengurus kan demi kepentingannya. Ya kalau dia nggak punya, seperti halnya kayak saya kasih contoh ya, kalau misalkan dia lama bertempat tinggal di luar kota, tetapi data kependudukannya masih warga Surabaya. Nah, seperti itu harus melakukan konfirmasi ya. Kalau dia punya rumah di luar kota itu, kalau nggak punya rumah, lah kadang pengalokasi bantuan-bantuannya kemana gitu ya. Saya ulang sekali lagi, karena untuk eksekusi, untuk pelaksanakan pemerintah. Bagaimana kalau rumah wakil rakyat itu, kayak Dewan Perwakilan Rakyat itu ada sebagai alamatnya orang-orang miskin, biar dia nggak korupsi, seperti itu kan, biar dia tahu, biar dia sadar, dikumpulkan jadi alamat di situ. Gitu loh, cuma alamat aja, mau nggak mungkin mau, karena semua mencalonkan diri pakai uang biaya ya. Dari situ aja sudah salah. Bagaimana kita melahirkan atau menciptakan pemimpin yang bersih, terus menciptakan aparat penegak hukum yang bersih kalau uang-uang terus ya. Jadi kita semua pekerja ini, tidak ada pengabdian kepada bangsa dan negara. Terus mewujudkan cita bangsa, terus mensejahterakan masyarakat, jangan jadi alasan terus gitu. Jadi pengangguran sudah sekarang meningkat gitu. Nah, terus ini alasannya agar tepat sasaran.
Nah kalau disalahgunakan sanksinya apa? Nah itu loh. Sekarang lagi judi online ya, yang sekarang marak ya. Nanti apalagi ya, begitu, narkoba, teroris atau apa gitu loh. Jadi banyak persoalan ya. Nah ini kan kalau memang diblokir atau dinonaktifkan ya berarti ini bukan kemanusiaan yang kita berada, tapi kemanusiaan yang biadab ya. Ya kalau secara hierarkinya ya bertentangan dengan undang-undang 1945 saya. Meskipun yang diberlakukan 2002 ya, dari 4 amandemen itu. Jadi harus dipahami gitu loh. Saya ingin tanya, dari kebijakan-kebijakan ini mana yang katanya lembaga swadaya masyarakat, mana yang katanya organisasi masyarakat, mana katanya yang pegiat atau apa yang mengklaim dirinya pejuang atau apa, reformasi atau apa, mana gitu ya. Selama ini kan saya yang sering memberikan provisi kalau Surabaya, kalau di kota lainnya ya saya nggak tahu ya. Ya saya selalu mengkritik, kadang melakukan aksi demonstrasi aja bayaran dan pesanan, kalau nggak ada duit nggak mau. Kadang-kadang satu profesi kayak Gojek, Grab aja temannya berunjuk rasa dia nggak mau, kesadarannya nggak ada. Apalagi buruh sudah terpecah seperti itu, terus persatuan di mana, bergotong royongan di mana gitu. Ini yang harus diperhatikan gitu loh. Misalkan ya warga yang nggak punya rumah, katakan nggak punya tempat tinggal ya, bisa bersuaka atau ada akses lah yang bisa mewadahi, menampung mereka. Katakanlah di negara-negara seperti Brunei, pasti hari ini, detik ini dia berangkat juga. Karena apa? Dia kecewa. Nenek moyang atau leluhurnya berjuang demi kemerdekaan, dan dia adalah keturunannya. Tapi setelah merdeka, apa yang dia rasakan? Penderitaan. Berarti kita selama ini merdeka apa tidak? Itu saya ulang lagi, setiap peringatan 17 Agustus saya yang peringati di kampung-kampung. Bagaimana di lingkungan elit gitu loh. Ada nasionalnya, nggak ada. Untuk apa kita mencintai dan apa namanya itu berbakti kepada nusa dan bangsa dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak pendiri bangsa. Sekarang ya saya kritik lagi, anak seorang pahlawan ya tidak perlu saya sebutkan, memperkaya diri dan menjadi ketua partai politik berturut-turut. Nah ini kan sangat tragis ini gitu loh. Apa layak dia seperti itu? Ya kembali ke masalah kependudukan Mas Yo. Gimana ini solusi untuk yang terakhir ini? Gimana nih? Ya kalau saya ya nggak tahu. Ya terus mau ngomong apa lagi? Ya kalau bisa ya untuk pemutahiran data itu ada kebijakannya ya, dibuatkanlah dulu ada namanya surat apa namanya tempat tinggal itu sementara, itu keterangan SKTS ya, surat keterangan tinggal sementara kayak kependudukan, iya kependudukan musiman ya, kartu penduduk musiman ya, Kartu penduduk musiman. nah kan miris ya. Ya yang jelas mestinya nggak diblokir gitu ya, sebab kalau diblokir itu resikonya nanti dia Ya, jadi luntang-lantung, bukan warga sana, nggak bukan bisa warga mengurus sini. apapun, mengurus untuk anak-anak sekolah nggak bisa terdaftar untuk yang diharapkan, untuk mengurus misalnya untuk pernikahan ya itu kan harus butuh
misalkan untuk mengurus kesehatan terkait BPJS, misalkan untuk mengurus apalah terkait administrasinya ya, itu ya ini kan nggak boleh gitu. Yang pemerintah harus melindungi, menjaga, kalau bisa mensejahterakan ya tidak, ya apa sih selama ini kan kita ini dibalik bantuan, padahal itu uangnya masyarakat, uangnya rakyat, bukan uang pemerintah itu. Laksana dia, terus dewan-dewan sepertinya punyanya, ada banggar di situ yang kan sudah katakan tadi 10 triliun hampir mencapai 11 triliun untuk APBD Surabaya. Untuk apa pembangunannya untuk siapa? Jalan udah diperbaiki, terus diperbaiki untuk siapa? Ini fakta saya mengatakan ini, seperti saya mengatakan banyak taman-taman di kota Surabaya, ya kan? Ya hampir tiap malam ada gelandangan yang tidur, ya kan? Hingga ya diangkut sama Satpol PP, gitu, dibawa ke mana sosial, ya gitu loh. Ya saya nanti marah lagi, gitu. Jadi gini loh, ini kan kita ini bertengkar sendiri nanti sama warga. Sekarang kerukunannya seperti apa sih di tingkat RT RW? Apa slogan saja? Ya coba, orang kan sudah hidup sendiri-sendiri, individualis. Orang usaha liberal, sudah liberal. Misalkan saya kaya raya, saya bisa beli Surabaya ini kalau. Sebesar kan nggak boleh, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 Agraria zaman Bung Karno kan ada batas, meskipun dia kaya raya tidak boleh melebihi berapa hektar kan, ada estimasi batasan. Sekarang saya sendiri, apa paham wali kota? Jadi saya sedih gitu, jangan diblokir atau dinonaktifkan. Orangnya sudah nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, akses untuk kependudukannya diblokir, tambah susah lagi gitu. Nah, ini orang-orang yang mampu, orang kaya aja diem, nggak pernah menolong gitu. Terus apalagi, jangan diblokir, jangan dinonaktifkan. Kalau mau menertibkan bukan seperti itu kan bentuk apa ya, seperti mengintimidasi lagi itu. Kalau ini khusus warga Surya itu diskriminasi, nah ini ada tambahan intimidasi. Nah, kalau berbicara untuk tujuan ke depan, untuk futuristik, untuk mengantisipatif atau apapun, nah, itu jernih apa enggak gitu. Maaf ya, jadi ini yang terjadi, dan kebijakan itu kan harus sosialisasi ya, ada keterlibatan RT, RW, lurah, itu seperti itu. Sekarang saya menanyakan, yaitu saya ulang lagi, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat desa, selalu pemerintah berikan subsidi atau bantuan, padahal uangnya mereka. Semestinya kan nggak seperti itu. Pemerintah rugi, ya kan ada tanah Pemkot, pemerintah kota. Buat apa? Apa buat investor? Apa buat investasi agar APBD untuk PAD-nya ini meningkat, agar bisa setor ke pusat lebih besar, agar terpilih lagi menjadi wali kota atau apa? Ya janganlah, itu kan mengorbankan warganya sendiri. Jadi kita ini di Surabaya ini, saya ingin tanya, di Surabaya ini dari wali kota sebelum-sebelumnya, apa asli Surabaya dari nenek moyangnya lahir dan besar tumbuh di Surabaya? Itu loh. Surabaya ini kan bermacam-macam ya.
orang dari desa ke Surabaya, tujuannya apa sih untuk urbanisasi? Mencari pekerjaan, mencari hidup. Terus mau batasi seperti apa? Karena di kampung daerahnya sulit atau susah. Terus berbicara otonomi daerah, beri kewenangan. Lah sekarang dari otonomi daerah korupsi berotonomi sekarang di daerah-daerah. Gitu. Ayo saya ingin tanya, di daerah mana yang bersih tidak ada korupsinya? Apalagi saya dengar untuk kepala desa sampai berapa? Berapa betul? 9 tahun. 9 tahun. Lah kalau kepala desanya bangsat ya 9 tahun itu kebangsatan yang terjadi di desa. Loh, ini kan ngeri kan? Ini regulasinya seperti apa gitu? Saya pertanyakan di DPR yang Jakarta ini. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi. Jadi mohon maaf ya kalau kata-kata saya menyinggung gitu loh. Tapi yang saya sampaikan ini tidak ada maksud untuk berpolitik ya. Tidak ada maksud untuk apa menghujat atau apa. Lah inilah fakta yang terjadi. Ya seperti saya paham maksudnya agar tepat sasaran bantuan-bantuan itu. Selama ini kan kita ketahui kan setelah di survei ternyata orangnya sudah nggak cuma alamatnya di situ. Lah itu pun berimbas kepada pilihan kepala daerah terkait pencoblosan. Ya gitu loh. Makanya kita ini kaya raya kok. Tambang apa yang nggak ada. Tapi untuk siapa? Nah, kalau untuk mensejahterakan, ya kita harus tidak ada bisa merubah nasib kalau tidak bangsa itu sendiri. Nah, terus masa kita mental seperti ini terus mental apa? Mental terjajah. Begitu. Dan kita ini sudah mendolimi warga negara, mendolimi saudara. Begitu. Ini kan sungguh berbahaya ya. Betul. Nanti saya berbicara tentang kejayaan Raden Wijaya dan Majapahit untuk mengusir apa? Ya nanti Sarah yang ngomong. Kan bingung. Jadi ini yang terjadi ya. Jadi kebijakan memang itu ada aturan, tapi aturan ini untuk siapa? Gitu. Gitu. Kemarin saya sedih. Karena ada seorang bercerita kepada saya asli Surabaya, tapi kok diblokir datanya hingga nggak bisa mendaftarkan anaknya yang sekolah dekat BPP untuk zonasi. Padahal untuk pendidikan ya, undang-undang apa ya, nomor berapa ya, 2003 ini, seingat saya itu tentang sistem pendidikan harus ada wajib belajar di situ. Dan ini kan tugas pemerintah sebagai kepala desa mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu loh. Dan sejahtera seperti apa sih? Cuma alasan. Nah ini saya menghimbau ya, tapi kan saya nggak tahu ini. Ya memang aturan itu kan ada acuannya ya. Ya itu loh. Ini kan perwali ya. Yang saya ingat. Ya ini saya nggak tahu ya, dulu aja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebelum ini aja dirotasi ya atau dimutasi ya loh. Ya saya dengar isunya karena wali kota menemukan satu rumah ada berapa kakak gitu loh, 40 kakak katanya ya, berdasar referensi yang saya dapat. Terus sebenarnya kan rumit ya, sekali rumit apapun ada fase-fasenya gitu yang tidak lepas dari kemanusiaan yang ada. Sudahlah, kita itu sudah tidak tahu ya Pancasila mau dibawa kemana atau Pancasila dipatahkan seperti apa. Nah, gitu. Pancasila milik siapa? Saya bingung. Saya sendiri hidup seperti ini aja juga bingung kok. Sepertinya
orang-orang yang kaya itu kan kok seenaknya gitu. Ya nanti saya saralah kalau suatu sosial. Iya tuh, orang mengejar tahta, sudah memiliki semua wanita, gitu. Nah ini kan sungguh miris ya dan tragis ya. Jadi apalagi untuk closingnya? Ya udah berapa durasinya? 1 jam. Wah, Oke. ini kita nggak Silakan ada yang closing. bayar tapi terus kita berjuang ya, sedekah ya. Nah, Ya semoga Tuhan yang Maha Esa menggaji kita gitu ya. amin. Ya, ya udah itu aja. Wassalamualaikum. Mohon maaf ya kalau ada perkataan yang menyinggung ya. Bukan maksud saya untuk sudah tak katakan lagi menghujat atau apa, itu sebagai kritikan ya, agar diperhatikan ini warga yang gak mampu ini, betul, apalagi dengan kondisi ekonomi sulit seperti ini, banyak pengangguran ya, dan otomatis tingkat kriminalitas meningkat drastis. Jadi ya janganlah apa ya, sudahlah itu saja. Berulang kali saya mengatakan mohon maaf. Jadi apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan atau menyakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Eko. Yang penting jangan diblokir gitu ya. Boleh ditertibkan tapi jangan diblokir gitu ya. Oke, terima kasih.